kan mereka tuh kayak seru gitu loh. Karena jadi kalau transfer uang nggak bisa. Nggak bisa ya? Berarti kalau ada alkoholnya haram. ya itu bisa diskusikan. Pemain peran jadi orang ketiga. Oh, aduh, pelakor dong masnya. Orang ketiga. Selamat datang kembali di Arabic Podcast. Oke, di episode ke-9 kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat keren dan monggo perkenalan. Ya, perkenalkan saya Sonia Aulia. Ya, saya Nuha Mufida. Oke, di episode kali ini jadi saya sendiri di sini sebagai host akan membahas tentang metode kerja kelompok dan metode bermain peran. Oke, untuk sebelum masuk ke pertanyaan, gimana kabarnya Mbak Sonia? Ya, alhamdulillah sehat. Mbak Noah? Alhamdulillah. Oke. Oke, mungkin untuk yang pertama kita akan membahas tentang metode kerja kelompok. Ya, sesuai dengan namanya sendiri, kerja kelompok. Kelompok yang dimana itu ya bersama-sama dilakukan gitu, yang dimana juga itu termasuk metode pembelajaran yang mengkondisikan kelas dari kesamaan individu. Oke, mungkin untuk Mbak Sonia ada kayak apa sih kelebihan dari metode kerja kelompok ini? Oke, benefitnya gitu ya. Ya. Jadi benefitnya metode kerja kelompok sendiri itu dia itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan. Jadi kan bareng-bareng nih. Jadi kan mereka tuh kayak seru gitu loh. Karena mereka punya pemikiran masing-masing gitu-gitu loh. Jadi kan mereka lebih seru gitu, dan mereka juga bisa memberikan toleransi juga. Kan mereka harus kayak ngasih waktu nih temennya yang ngomong kayak pendapat temennya gimana-gimananya gitu. Terus mereka juga bisa kayak transfer ilmu gitu loh dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Kan kayak mereka ada pendapat nih A, yang ini ada yang B gitu. Jadi tambah ilmunya kayak lebih meningkat lah gitu. Terus habis itu dari metode itu juga bisa meringankan tugas guru juga. Kan guru kalau biasanya kan guru tuh kalau ngasih soal nih individu, jadi gurunya nih harus ngoreksi nih banyak gitu. Kayak misalnya 30 orang nih, jadi gurunya harus ngoreksi 30 orang. Kalau kelompok kan bisa dari 30 itu bisa dibagi 5 gitu. Berarti kan cuma gurunya ini cuma ngoreksi 6 gitu loh. Tuh. Itu sih menurutku. Jadi ya mungkin untuk kelebihan yang mungkin untuk ya biar sama-sama bisa mentransfer ilmu gitu ya. Iya. Jadi kalau transfer uang nggak bisa. Nggak bisa ya? Bisa diatur. Ya. Terus ya bicara tentang kelebihan ya tentunya kan di mana ya di kehidupan itu kan juga ada seperti ya langit, bumi, terang, gelap. Nah, jadi ya setiap kelebihan juga pasti ada kekurangan. Mungkin untuk kekurangannya di metode kerja kelompok itu apa ya, Pak? Kalau kekurangannya sendiri tuh kayak murid tuh kadang bersaing jadinya. Pendapatnya dia harus lebih kuat gitu loh. Kayak pendapatnya dia kuat, pendapatnya temennya juga kuat. Kayak mereka tuh maunya pendapat mereka itu dua-duanya dipakai gitu loh. Mereka jadi egoisnya tuh lebih timbul gitu loh di situ. Terus habis itu mereka itu kayak kemampuan individunya itu jadi nggak kelihatan gitu loh, kayak terabaikan gitu. Terus habis itu juga kalau misalnya gurunya ini nggak ngasih deadline nih, kayak kapan terakhir gitu, jadi murid tuh kayak meremehkan gitu loh, kayak ya udah sih ntar kan kelompok nih gitu loh, jadi ntar aja deh, nanti kalau kelompokku nanya atau gimana gitu loh. Belum lagi ada yang nggak kerja gitu ya, kalau kerja kayak susah diajak ketemu atau dia sibuk gitu kan, jadinya kayak jadi terbengkalai gitu loh. Tapi kalau sesuai pengalamannya Mbaknya sendiri gimana? Kerja kelompok itu menurut Mbak Sonia ini efektif apa enggak? Ya ada kalanya efektif, ada kalanya nggak efektif gitu. Oh, berarti tergantung orang. Iya, tergantung orang kelompoknya juga. Materi juga ya. Iya, sesuai materi juga. Kalau emang sekiranya cocok. Iya, kalau sekiranya cocok ya gampang, kayak cepet gitu. Terus kalau misalnya orangnya enak nih, diajak kerja sama juga kan enak, jadi cepet gitu loh. Cuma kalau orangnya nih kayak dia punya pendapat A,
dia yang temennya juga A, yang satunya bingung kan, jadinya mau gimana, mau milih yang temennya ini apa yang ini gitu loh, karena sama-sama kuat gitu loh. Oke. Jadi ya itu mungkin ya untuk kekurangan dari metode kerja kelompok. Ya. Monggo sambil diminum Iya. nggak apa-apa. Ya. Jadi terus bicara dari kelebihan dan kekurangan metode kerja kelompok di sini ya balance lah antara kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi ya juga semua tergantung dari teman, dari materi, dari ya situasi kerja kelompoknya di situ lah. Iya. Oke, lanjut lagi ke materi kerja kelompok. Terus untuk contoh dari kerja kelompok sendiri tuh gimana sih Mbak? Dari metode kerjasama gitu? Contohnya itu kayak gini kan, di kerja kelompok itu kan dia diskusi juga, menganalisis kasus-kasusnya juga, terus kayak membahas semuanya gitu loh. Itu kan kayak di makanan atau di minuman gitu. Kayak di makanan itu kan kadang ada kayak alkohol 0%. Itu kan kita nggak tahu nih, itu tuh termasuk halal apa enggak gitu loh. Meskipun 0% berarti kan itu ada gitu loh. Meskipun 0%. Kalau nggak ada berarti kan nggak ditulis gitu loh. Oh, gitu. Tuh. Berarti kalau ada alkoholnya haram. Ya, itu bisa didiskusikan. didiskusikan. Baik, lanjut untuk mungkin dari contoh sendiri yang sudah dijelaskan sama Mbak Sonia tadi mungkin sudah cukup dipahami ya oleh pemirsa yang lagi nonton di sana. Dan mungkin banyak yang masih bertanya-tanya ya kayak gimana sih prosedur-prosedur yang dibutuhin dalam metode kerjasama? Jadi prosedur-prosedurnya itu kurang lebih itu ada 8 kan ya. Jadi yang pertama itu tujuan sama motivasi, yang kedua itu menyajikan informasi-informasi atau materi-materi gitu. Terus habis itu mengordinasi kelompok. Kayak kelompoknya itu kayak dioprain gitu-gitu loh, kayak lebih aktif lah gitu loh. Kelompoknya itu hidup gitu. Terus habis itu membimbing kelompok. Kayak kelompoknya kamu ini kayak misalnya dibagi tugas gitu-gitu loh. Terus habis itu per kelompok itu juga kayak ada hasilnya gitu-gitu loh dari kerja kelompok itu. Terus habis itu di dalam kelompok itu pasti kan kayak dia mengerjakan apa yang mereka analisis pasti ada kesimpulannya, ada hasilnya, ada evaluasinya kayak kurang lebihnya, terus kayak dia benefitnya gitu-gitu, sama yang terakhir tuh pasti kayak ada kayak penghargaannya juga gitu loh, rewardnya. Untuk Biasanya untuk rewardnya apa? Biasanya kan kayak tergantung gurunya mau ngasihnya apa gitu. Nggak sampai mobil. Iya, kalau mobil saya juga mau Mas, kalau rumah juga mau saya. ya. Gitu. Oke. Jadi itu udah ciri-ciri mungkin dari salah satu prosedur-prosedur dalam metode kerjasama ya. Ya. Oke, mungkin bisa lanjut ke selanjutnya. Oke, kembali lagi bersama kami di podcast episode 9 ya. Sekarang kita beralih materi untuk Mbak Nuha, yang dimana di sini akan dibahas tentang metode bermain peran ya. Ya. Apa sih metode bermain peran itu? Mungkin masih banyak juga ya di sana yang juga masih bertanya-tanya bermain peran itu kayak gimana sih, apa kayak gini. Mungkin untuk sepemahaman saya itu bermain peran seperti kita nanti itu mungkin alat belajar yang dapat membantu hubungan antar Manusia. antar manusia. Jadi kayak ini ya Mas ya, kayak drama gitu ya. Drama, ya, benar. Jadi nanti seperti kayak contohnya Mbak Sonia nanti merankan ini. Oh iya. Tapi ya tetap sesuai materi. Iya. Mungkin untuk Mbak Nuha bisa dijelaskan lebih tentang metode bermain peran. Ya baik, jadi metode bermain peran itu kalau biasanya kita kenalnya ya kayak bermain peran, berdialog, memerankan perannya masing-masing. Terus nanti di situ murid itu tidak sekedar ya belajar lewat teori gitu ya, tapi juga memerankan sebagai
apa yang diperankan. Kalau dalam hal ini kan di dalam pembelajaran agama Islam biasanya itu kan cocoknya itu untuk materi-materi yang berbau sejarah gitu. Nanti contohnya tentang memerankan sebagai sahabat atau sebagai nabi. Nah itu nanti di situ siswa itu merasakan ya bagaimana ketika dia memerankan sebagai seorang sahabat, bagaimana dia memerankan sebagai seorang nabi gitu ya. Jadi nanti dia seperti ini seperti itu mendapatkan lah akhirnya akhlak yang ada gitu, baik buruk maupun yang baik gitu. I see. Terus untuk dari yang Mbak Nuha jelaskan tadi tentang bermain peran, emang ada kelebihan bermain peran dalam metode pembelajaran? Iya, di setiap pembelajaran metode ya itu ya ada kelebihan dan kekurangannya itu. Untuk kelebihannya sendiri dalam bermain peran itu bisa mengembangkan keterampilan sosial ya, dimana di dalam peran itu kan ada berbagai macam watak dan sifat. Nah terus nanti dalam berinteraksi itu kan akhirnya siswa ini bisa melatih keterampilan atau mengembangkan keterampilannya dalam bersosial gitu lewat bermain peran ini. Dan yang diharapkan itu setelah memerankan itu ya nanti di kehidupan di real life-nya itu ya bisa mencontoh apa yang dia perankan dari sisi baiknya. Kemudian dalam bermain metode peran ini juga bisa mengembangkan kepercayaan diri. Ya karena kan dalam berdialog itu kan dalam memainkan peran kan gimana caranya dia ya bisa memainkan peran dengan mengeluarkan ya kepercayaan dirinya gitu. Kalau misalnya nggak percaya diri ya mau ngomong pun mungkin susah gitu ya. Kayak nggak pede gitu ya. Iya. Jadi di bermain peran ini juga ada hubungannya sama di real life. Iya, bisa. Iya. Ada sambungnya. Kalau saya juga di real life bermain peran jadi orang ketiga. Aduh, rokok dong masnya. Orang ketiga. Oke, lanjut kembali ke Oke. Untuk kelebihan dari bermain peran itu selanjutnya ada jadi karena dia bermain peran kan akhirnya pembelajaran ini ya nggak monoton ya, nggak sekedar ceramah, nggak sekedar membaca buku teks gitu, tapi juga ya aktif. Akhirnya yang bermain peran aktif, yang nonton pun juga aktif kan, apa nanti yang bakal didapat itu apa. Terus kelebihan selanjutnya itu mempermudah perubahan perilaku ya, yang tadi saya katakan itu yang awalnya dia mungkin dia percaya diri, tapi dalam real life-nya itu banyak kesehariannya yang kurang percaya diri, yang kurang baik gitu ya. Akhirnya misalnya diperankan menjadi peran yang baik, akhirnya kan dia harus menyesuaikan diri ya. Nah itu nanti dia merasakan untuk adanya perubahan perilaku gitu, bisa jadi lebih baik seperti apa gitu. Ya mungkin itu. Untuk kekurangannya langsung. Ya mungkin langsung aja dijelaskan untuk kekurangan. Ya mungkin untuk dari kelebihan tadi ya pastinya dalam bermain peran ini ada kekurangannya. Ya kekurangannya ini pastinya memerlukan waktu yang luang. Kan biasanya dalam pembelajaran itu cuman ada waktu 1-2 jam ya, atau 2 sampai 2 jam seperti itu. Jadi dalam bermain peran ini ya harus disusun skenario seperti apa, akhirnya ya harus meluangkan membutuhkan banyak waktu gitu. Terus bisa juga ya bermain peran ini membuat siswa itu tidak nyaman. Ya kenapa? Karena bisa jadi yang kita tunjuk sebagai perannya itu dia ada rasa ya itu nggak percaya diri, terus atau mungkin terlalu berat ya dan lain sebagainya, ya akhirnya itu bisa membuat peserta nggak nyaman. Di situ kekurangannya juga bisa rentan terhadap kelebihan emosi. Nah ini sebaliknya, kalau ada yang terlalu percaya diri itu nanti misalnya memerankan yang terlalu sedih atau yang di situ dia berperan sebagai yang ya antagonis gitu, itu bisa
bisa aja gitu ada apa namanya melepaskan Kayak marahnya kepercayaan berlebihan dirinya gitu ya, melepaskan emosinya itu di situ ya berlebihan, itu rentan itu. Kemudian sama sulit juga mengontrol kefokusan untuk diskusi. Jadi nanti dalam apa namanya prosedur bermain peran ini ya salah satunya itu ada sesi diskusinya dan apa nanti diskusinya itu bisa jadi merembet gitu karena mungkin saking serunya ngelihat apa teman-teman berdialog di depan berdrama gitu akhirnya pas di sesi diskusinya itu ya nggak fokus sama apa yang didiskusikan. Oh, oke. Berarti juga tetap harus lihat kondisi gimana kelas itu apa cocok nggak dibuat metode bermain peran. Ya gitu. benar sama kayak tadi yang kerja kelompok disesuaikan dengan materinya. Jadi ya mungkin takutnya di dalam suatu kelas itu ada orang yang terlalu percaya diri terus Ya. scene yang ditampilkan di dalam kelas itu ada bunuh-bunuhan kan dibunuh beneran. Enggak gitu mas. Nggak gitu. Oke, jadi itu kelebihan dan kekurangan dari metode bermain peran ya. Terus untuk mungkin contoh dalam metode bermain peran itu apa ya, Pak? Iya, contohnya itu biasanya dipakai ketika mungkin dalam pelajaran SKI ya sejarah Oh, sejarah. sejarah keislaman Kebudayaan ya Islam. kebudayaan Islam itu apa namanya bisa ya banyak ya apa cerita-cerita Cerita-cerita Nabi. para sahabat gitu-gitu yang bisa dicontoh lewat bermain peran ini biar nanti siswanya ya bisa dapat perannya terus dapat Apa yang ingin watak. disampaikan juga. Ya gitu. Gitu. Jadi misalkan kayak Mbak Sonia, Mbak Noah bermain peran, Mbak Noah sebagai Nabi Musa gitu membelah lautan dan Mbak Sonia sebagai yang ngejar-ngejar gitu kan. Mungkin dari situ kan juga mungkin pesan apa yang ingin disampaikan sama yang bermain peran lebih gampang didapat sama yang menonton ya. ya sama audiens gitu ya. Terus mungkin untuk prosedur yang dianu di dalam metode bermain peran itu apa aja? Ya, mungkin secara umum itu pastinya yang pertama menyusun skenarionya. Ya, mau apa? Mau tema apa, mau judul apa, terus nanti disusun skenarionya apa, skrip-skripnya bahkan ya. Habis itu guru itu menunjuk beberapa siswa. Nanti ada yang jadi dalam satu kelas itu nggak semuanya berperan. Jadi ada yang memainkan peran, ada yang sebagai audiens atau yang nonton gitu. Nanti apa namanya yang nonton itu yang mendiskusikan apa yang sudah ditonton gitu. Terus setelah itu guru memberikan penjelasan terkait kompetensi yang ingin dicapai. Habis itu meminta siswa untuk memainkan perannya. Habis yang menjadi audiens duduk memperhatikan. Setelah itu guru memberikan mungkin selembaran kertas ya, untuk nanti di situ berisi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nantinya akan didiskusikan. Nah, setelah itu di akhir ya guru memberikan kesimpulan dari semuanya, dari hasil diskusinya dan bagaimana tadi apa hasil dari cerita yang sudah diperankan. Ya dari yang Mbak jelaskan tadi sebenarnya dari prosedurnya mungkin sudah bagus ya. Tapi untuk siapa yang akan bermain peran di kelas itu apa dipilih apa emang ada yang ingin mengajukan sendiri? diri gitu ya. Itu yang lebih efektif yang mana kira-kira? Nah itu sebenarnya lebih bagus yang mengajukan mengajukan karena kan kalau dia mengajukan berarti mengajukan diri itu apa namanya ya percaya diri kan, pertama percaya diri terus nanti guru bisa menyesuaikan apa siswa itu cocoknya bermain peran ke yang mana, mungkin ada yang perempuan, ada yang laki-laki, atau mungkin ini lebih cocok antagonis atau protagonis gitu. Tapi kalau misalnya muridnya nih nggak ada yang mau mengajukan diri gimana? Kalau saya jadi gurunya saya bubarin. Jangan mas, nanti sekolahnya ikutan bubar. Mungkin solusinya biasanya ada beberapa tapi nggak pede untuk mengajukan diri. Jadi bisa dilihat dari
sebagai guru kan harusnya mengenal ya karakter siswa. Nah, itu bisalah dilihat yang sekiranya cocok untuk memerankan itu, atau misalnya mau yang apa namanya memungkinkan siswanya semuanya emang ingin berperan gitu, walaupun apa namanya mungkin malu-malu untuk mengajukan diri, ya bisa pakai apa spin ya kalau sekarang gitu, di spin ada yang seperti itu. Ya, bermain peran. Oke, mungkin ya pembahasan kita hari ini mungkin ya sudah cukup jelas ya Iya. tentang apa tadi, metode kerja kelompok sama Metode metode bermain peran. bermain peran. Ya, menarik sih untuk episode kali ini. Ya. Oke, sesuai apa yang sudah dijelaskan dari masing-masing narasumber yang hebat, yang sudah panitia undang dari jauh-jauh hari ya. Iya. Mungkin kesimpulan yang dapat diambil dari obrolan kita hari ini, mungkin dari guru juga harus bisa melihat metode ini cocok nggak di kelas. Iya. Soalnya di setiap metode sendiri itu juga ada positif negatifnya, dan nggak mungkin juga bisa semua itu diterapkan di dalam kelas itu sendiri. Iya. Ya, seperti metode kerjasama tadi yang sudah dijelaskan, ada kelebihan dan kekurangannya juga, sama juga dengan metode bermain peran gitu. Ya, sama sih seperti manusia juga ada kelebihan dan kekurangannya. Al-insan Makan foto manusia. oh. Ya, mungkin nggak terasa ya sudah 30 menit ngobrol. Emang itu namanya menurut Albert Einstein relativitas. Jadi kalau kita berbicara nyaman dengan seseorang itu mungkin 1 jam terasa 1 menit. Dan Mengalir begitu pun gitu ya. sebaliknya, ketika kita nggak nyaman ngobrol 1 menit Kayak kerasa lama. Oke. Untuk teman-teman yang sedang menonton, monggo nanti di like, di share, di komen, subscribe untuk Arabic Podcast kita hari ini. Dan untuk episode selanjutnya, monggo nanti di komennya lanjut part 2 ditulis, oke, nanti lanjut. Ditunggu. Mungkin cukup sekian dari saya sendiri sebagai host, dan Mbak Sonia sebagai narasumber, dan Mbak Nuha sebagai narasumber. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.